وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam, saya ingin menyampaikan satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan wasiat ini berisi 7 macam wasiat. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar dia mengatakan, Ausani telah mewasiati saya khalili kekasih saya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi 7 perkara. 7 wasiat Nabi ini bisa dibagi menjadi 3 macam bagian. 3 wasiat pertama berkaitan dengan orang lain. 2 wasiat berikutnya berkaitan dengan diri sendiri. 2 wasiat yang berikutnya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun 3 yang pertama, beliau mengatakan bihubbil masakin wa an adna minhum. Beliau wasiati saya supaya mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada orang-orang miskin. Dan Rasulullah pun mempraktekkan sendiri. Beliau biasa menziarahi orang-orang miskin, menjenguk orang sakit mereka, mensalatkan jenazah mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat 5 waktu, beliau selalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin." Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni. Saya melihat kepada orang yang lebih rendah daripada saya. Wala anzura ila man huwa fawqi. Saya jangan melihat kepada orang yang di atas saya. Maksudnya dalam hal dunia. Lihatlah kepada yang lebih miskin, lebih rendah. Jangan lihat kepada yang lebih kaya, karena dengan melihat orang yang lebih miskin, kita akan mengetahui betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya nikmat Allah kepada kita sungguh sangat banyak tak terhingga. Sehat itu adalah nikmat, rumah itu adalah nikmat, istri itu adalah nikmat, anak itu adalah nikmat. Semua ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang ketiga, wa an asila rahimi. Saya menyambung hubungan dengan kerabat, wa in jafani, meskipun dia menjauh dari saya. Jadi kerabat wajib disambung. Meskipun dia memusuhi kita, tetap kita masih harus berbuat baik kepadanya. Karena kita berbuat baik kepada orang semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan karena orang tersebut, bukan. Maka meskipun orang itu nganyelke kepada kita, tetap kita berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena kita melakukannya semata-mata karena Allah. Allah suruh kita silaturahmi, sambung hubungan kerabat. Maka meskipun kerabat itu memusuhi kita, tetap kita baik kepada mereka. Ini adalah 3 wasiat berkaitan dengan orang lain. Mencintai orang miskin, melihat kepada yang lebih rendah dari sisi dunia, dan menyambung silaturahmi kepada kerabat. Kemudian 2 berikutnya, wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Beliau wasiati saya untuk mengucapkan banyak-banyak la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Salah satu tafsiran kalimat ini adalah tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kebajikan kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh Nabi memperbanyak ucapan ini. Kenapa? Karena satu kali kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah, Allah sudah siapkan untuk kita simpanan di dalam surga. Kanzun min kunuzil jannah, satu simpanan dalam surga. Simpanan apa? Wallahu a'lam.
Yang jelas sesuatu yang disimpan pasti sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang istimewa. Air putih ini nggak mungkin disimpan, karena hilang pun kita nggak akan susah. Tapi kalau emas, berlian, permata, pasti disimpan. Banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Banyak itu berapa? Sebagian ulama mengatakan dalam bab zikir disebut banyak itu kalau membaca 300. Maka kalau bisa kita membaca la haula wala quwwata illa billah setiap harinya 300 kali. Seandainya kita baca 100 kali pun itu sudah cukup, karena lebih bagus daripada orang yang tidak membaca sama sekali. Tapi tentu saja 300 lebih bagus daripada 100. Kalau kita tidak bisa setiap hari baca la haula wala quwwata illa billah setiap hari 300, maka kita baca 100 saja sudah cukup. Tapi suatu saat tolong diusahakan bisa membaca la haula wala quwwata illa billah 300 kali meskipun satu hari seumur hidup. Dan ternyata saya praktekkan la haula wala quwwata illa billah 300 kali itu hanya memakan waktu yang sedikit sekali, nggak banyak. Dalam perjalanan misalnya saya dari Solo ke Sragen atau dari Sragen ke Solo, saya baca la haula wala quwwata illa billah 300 kali, ini nggak menghabiskan waktu banyak. Sudah dibaca 300, masih sisa waktu yang sangat banyak sekali. Kemudian berikutnya wa an atakallama bimurril haqqi. Beliau wasiati saya untuk berkata yang benar meskipun pahit rasanya. Ini dua hal berkaitan diri kita dengan diri kita sendiri. Mulut kita perbanyak la haula wala quwwata illa billah, kemudian mulut kita hendaklah mengatakan kebenaran meskipun pahit rasanya. Karena banyak orang yang tidak menyukai kebenaran. Nah, sehingga ketika kita sampaikan kebenaran, ada orang yang benci kepada kita, sehingga perkataan yang benar ini terasa pahit rasanya. Kemudian dua berikutnya, wala ta'khudhani fillahi lawmatul laim. Janganlah, beliau mewasiati saya, janganlah engkau menghiraukan celaan orang-orang yang mencela dalam rangka engkau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah kemudian dicela orang, nggak usah peduli. Celananya dibikin cingkrang sehingga orang mengatakan kebanjiran, nah, nggak usah peduli. Perempuan pakai jilbab sehingga dia aja itu rambutnya banyak kutunya itu sehingga ditutupi jilbab, nggak usah peduli. Saya melakukan ini karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau dicela apapun nggak peduli. Yang terakhir, wa alla as'alan nasa syai'an. Beliau wasiati saya untuk tidak minta apapun kepada manusia. Tidak minta apapun, syai'an, apapun. Dalam bahasa Arab, kata-kata syai'an itu adalah a'ammul am, kalimat yang paling umum, berarti mencakup segala sesuatu, besar maupun kecil, nggak usah minta sama manusia. Maka Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini, kalau dia naik onta, kemudian pecutnya, cambuknya jatuh, maka beliau tidak mau mengatakan kepada orang, tolong ambilkan, nggak mau. Kenapa? Karena diwasiati Nabi, jangan minta sama sekali kepada manusia. Selama dia masih bisa turun sendiri, dia turun sendiri, ambil sendiri. Kalau nggak bisa turun atau malas untuk ngambil pecutnya, ya sudah, pecutnya ditinggalkan saja, biar dipakai orang yang menemukan. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami mengabdi, hanya padamu kami minta tolong. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Innallaha ta'ala man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Berarti justru semakin banyak kita minta sama Allah, Allah semakin cinta sama kita. Berbeda dengan manusia. Manusia semakin diminta, semakin benci. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala semakin diminta, semakin suka. Makanya penyair Arab mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina sta'alta yaghdabu. Allah Subhanahu wa ta'ala marah ketika kamu tinggalkan doa kepadanya. Tapi manusia justru marah ketika kamu minta kepadanya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Dan kitab Umdatul Ahkam sudah kita pelajari sampai pada kitabul jihad. Dan kitabul jihad dibahas oleh para ulama setelah menyelesaikan pembahasan tentang 4 macam bahasan fikih, yaitu fikih ibadah, fikih muamalah harta, kemudian fikih nikah keluarga, kemudian fikih kriminal. Nah, maka kita lanjutkan hadis 411. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin al-Awwam syakaya, keduanya mengadukan al-qamla, adanya kutu, yaitu kutu pada rambut, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwatin, pada satu peperangan, lahuma, yang mereka mengikutinya, farakhasa, maka memberikan keringanan, lahuma, kepada keduanya, fi qamisil harir, untuk menggunakan baju sutra, wa ra'aituhu, dan saya melihat sutra tersebut, alaihima, dipakai oleh keduanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menceritakan 2 sahabat Nabi yang sangat mulia. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, yang kedua Zubair bin Awam. 2 sahabat ini sama-sama dijamin masuk surga, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Pernah keduanya mengalami sakit pada waktu melakukan perang. Sakitnya adalah banyaknya kutu di kepala sehingga jatuh pada badan, menyebabkan apa? Gatal-gatal. Karena itu Rasulullah izinkan supaya mereka pakai sutra sehingga gatalnya tidak terasa. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan. Pertama, sutra tidak boleh dipakai oleh laki-laki, ini hukum asal. Tetapi ketika terpaksa seperti dalam kasus ini, maka diperbolehkan. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya memakai sutra bagi laki-laki ketika kondisinya terpaksa. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut sebagian ulama, hadis ini dikasih judul bab laki-laki memakai sutra ketika perang. Sebagian lagi mengatakan bab laki-laki memakai sutra karena gatal. Memang kasusnya adalah ketika perang dan gatal-gatal. Maka ringkasnya, ketika ada sebab yang mengharuskan seorang laki-laki pakai sutra, seperti dalam kasus ini, gatal-gatal sehingga terganggu sekali, perang tidak bisa khusyuk karena terganggu dengan gatal-gatal, dikhawatirkan malah akan terbunuh oleh pedang musuh, maka diperbolehkan untuk pakai sutra bagi laki-laki. Apakah sutra mengobati gatal-gatal? Mungkin juga tidak mengobati, tetapi karena halusnya sutra tadi, maka gatal-gatal yang terasa jadi berkurang. Seperti seseorang yang gatal-gatal dikasih bedak, kemudian digosok-gosokkan. Apakah gatalnya menjadi lenyap? Apakah terobati? Sebenarnya tidak, tapi hanya menghilangkan rasa gatal saja. Atau sutra itu menghilangkan rasa gatal karena kutunya dari kepala, kemudian netes ke bawah. Kalau dia itu sutra, maka karena licinnya, maka kutu ini jatuh, kemudian tidak nancep di sutranya tadi, jatuh. Sehingga mengurangi rasa gatal karena itu. Ya, kutunya kemudian jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Hadis 412. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, kanat adalah amwalu Bani Nadir, harta-harta Yahudi Bani Nadir, mimma afa Allah, termasuk harta fai yang Allah berikan ala rasulih, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mimma termasuk apa-apa yang lam yujif, tidaklah mengerahkan al-muslimuna kaum muslimin alaihi terhadapnya bi khailin dengan pasukan kuda wala rikabin tidak pula pasukan unta. Wa kanat dan adalah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalisan murni. Fakana maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zilu menyimpan nafaqata ahli untuk nafkah keluarganya sanatan selama 1 tahun. Thumma kemudian yaj'alu beliau letakkan ma baqiya apa yang tersisa dari fai tadi fil qura'i untuk kuda-kuda yaitu kuda-kuda jihad wasilahi dan untuk senjata-senjata uddatan sebagai persiapan fi sabilillahi azza wajal dalam perang fi sabilillahi azza wajalla. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini menceritakan tentang harta yang disebut harta fai. Ketika terjadi perang, maka ada beberapa macam harta. Ada harta salak, kemarin sudah kita bahas, mudah-mudahan panjenengan tidak lupa. Ada harta nafal, sudah kita bahas, mudah-mudahan panjenengan tidak lupa. Ada harta ghanimah, sudah kita bahas, mudah-mudahan panjenengan tidak lupa. Nah, sekarang ada harta fai. Harta fai itu apa? Harta fai itu mirip dengan harta ghanimah, rampasan perang. Hanya bedanya adalah kalau harta fai itu lam yujifil muslimuna alaihi bifailin. Kaum muslimin tidak mengerahkan pasukan kuda untuk melakukan peperangan terhadap kampung kafir. Jadi ringkasnya gini, kalau kaum muslimin mengirimkan pasukan kemudian menyerang negara kafir, akhirnya terjadi kecamuk perang. Kemudian si kafir kalah, maka harta yang diambil namanya harta ghanimah. 1/5 disingkirkan untuk Nabi, sisanya dibagi-bagi untuk pasukan perang. Kemungkinan yang kedua, ini pasukan kaum muslimin datang ke negara musuh. Ternyata ketika diserang, mereka sudah lumpuh, tidak bisa menghadapi kaum muslimin. Mereka angkat tangan. Angkat tangan, kami kalah, ngalah sudah. Nah, mereka dikuasai tanpa melakukan apa? Kecamuk perang. Maka harta yang dikuasai itu namanya harta fai. Nah, kalau harta fai maka tidak dibagi-bagi untuk pasukan perang, tidak. Tetapi kanat li Rasulillah khalisan. Semuanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti terserah Rasulullah mau apakan harta fai tersebut. Kenapa tidak dibagi-bagi untuk pasukan perang? Karena mereka tidak melakukan sama sekali peperangan yang sengit terhadap orang-orang kafir. Sehingga karena kerjaan mereka tidak banyak, maka hasilnya juga tidak banyak. Mereka masih dapat jatah dari harta fai tadi, tapi jatahnya sama dengan umat Islam yang lain yang tidak ikut perang. Karena harta ini nanti masukkan dalam Baitul Mal, kemudian dari Baitul Mal diberikan kepada seluruh kaum muslimin yang berhak menerima harta tersebut. Nah, setelah harta fai itu diberikan kepada Nabi, apa yang beliau lakukan? Beliau bagi dua. Pertama, beliau ambil nafkah untuk keluarga beliau yang jumlahnya 9 istri, nafkah selama 1 tahun. Misalnya 1 bulan itu butuh misalnya 1 ton beras misalnya untuk menghidupi seluruh keluarganya. Nah, berarti tinggal dikali 12 bulan disiapkan oleh Nabi. Apakah dengan begini berarti Nabi tidak tawakal kepada Allah? Bukan sama sekali. Nabi tetap orang yang paling tawakal kepada Allah. Adapun beliau simpankan untuk istrinya itu supaya istri-istrinya tenang. Maka dari sini kita ambil pelajaran, boleh kita nyimpan harta untuk nafkah keluarga kita selama jangka waktu 1 tahun ke depan. Seorang pedagang misalnya di bulan Ramadan biasanya panen duit karena Ramadan banyak yang beli.
Nah, setelah selesai Ramadan, duit terkumpul banyak, boleh dia sisihkan nafkah untuk 1 tahun. Nih. 1 tahun, 1 bulan butuh berapa? 1 bulan butuh misalnya 2 juta. Nah, tinggal 2 juta dikali 12 bulan. Dia simpan. Nih. Sehingga sudah nggak mikir lagi. Untuk makan sudah ada. Dan tidak harus makan saja. Yang wajib-wajib nih. Makan, listrik, apa lagi? Pendidikan anak, ya bayar sekolah. Pokoknya yang wajib-wajib disimpan selama 1 tahun. Sehingga yang digunakan untuk yang lain-lain adalah kelebihan dari 1 tahun tadi. Nggak ada masalah seperti ini. Ini bukan termasuk dari melenyapkan tawakal kepada Allah. Tidak sama sekali, nggak bertentangan. Kemudian ini bagian pertama ya. Untuk nafkah istrinya 1 tahun. Bagian yang kedua, sisanya diberikan untuk kuda-kuda dan untuk persenjataan perang. Jadi harta fai yang lebih banyak untuk mempersiapkan perang berikutnya lagi. Inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau menguasai harta fai tadi. Tapi yang disiapkan untuk istrinya hanya nafkah wajib taktil, enggak menambah yang lain-lain. Maka Rasulullah dari harta fai tadi tidak kemudian membangun rumahnya menjadi mewah, menjadi megah, menjadi lebih besar lagi, ditingkat jadi 2 lantai, enggak pernah. Sampai akhir hayatnya rumahnya masih kecil, orang kalau berdiri tangannya bisa meraih atap rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sama sekali tidak mikir dunia, beliau hanya mikir bagaimana nanti di akhirat mendapatkan derajat paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan perkara jihad, perang fisabilillah. Sehingga harta fai beliau cuma ngambil sedikit, sisanya semuanya total untuk persiapan perang. Beli kuda, beli senjata supaya persenjataan para mujahid fisabilillah semakin lengkap. Maka jihad di dalam Islam betul-betul satu kewajiban yang tidak terhapuskan sampai hari kiamat. Kalau orang-orang sekarang mengatakan dunia sekarang sudah modern, maka sudah tidak perlu lagi jihad perang. Perlunya adalah jihad untuk meningkatkan pangan manusia. Ini perkataan batil sama sekali. Pangan manusia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jihad menegakkan ajaran agama, menyebarkan ajaran agama, ini kalau tidak kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kita pertolongan. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijrah ma qutilal adu. Tidak akan berhenti hijrah dari negara kafir kepada negara Islam selama orang-orang kafir masih diperangi. Dalam hadis yang lain, sampai hari kiamat. Berarti jihad melawan orang-orang kafir tidak berhenti sampai hari kiamat. Sampai pentolannya orang kafir terbunuh, yaitu Dajjal. Maka besok di akhir hayat Nabi Isa alaihissalam, beliau akan turun dari langit ke bumi, mimpin perang melawan Dajjal. Yang dipimpin adalah kita-kita umat Islam. Waktu itu nanti akan terpecah jadi 2 kelompok saja. Kelompok pengikut Nabi Isa alaihissalam, ini kelompok pengusung jihad fisabilillah. Yang kedua kelompoknya Dajjal, kelompoknya orang-orang kafir. Nah, saya khawatir orang-orang yang sekarang ini meskipun KTP-nya Islam, meskipun haji ke Mekah, meskipun sholat ke masjid, tapi kalau mengatakan jihad tidak perlu dihidupkan lagi, maka saya khawatir nanti kalau muncul Dajjal, dia masuk golongan Dajjal. Karena cuma ada 2 kelompok saja. Kelompok pengusung jihad bersama Nabi Isa alaihissalam, kelompok anti jihad yaitu kelompoknya Dajjal yang kafir, na'udzubillah min syarri dzalik. Maka pengajian tentang jihad tetap diadakan di masjid-masjid sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jihad itu bukan haus darah, bukan. Jihad itu adalah kemuliaan. Seseorang diajarkan untuk menjaga dirinya, membela dirinya, membela agamanya, membela negaranya. Kalau tidak ada syariat jihad, maka sungguh Indonesia tidak akan pernah selamat dari Belanda atau Jepang. Tapi karena ada syariat jihad,
Maka para kiai zaman dulu mengajarkan jihad kepada santri-santrinya dan kepada masyarakat. Akhirnya mereka bangkit semuanya melawan penjajah dan mereka akhirnya anyah dari negara kita Indonesia. Maka orang yang anti jihad sama sekali tidak paham sejarah Indonesia yang diselamatkan oleh Allah dengan sebab musabab jihad fi sabilillah. Kita lanjutkan 413. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ajra melombakan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam madumira apa yang sudah dilatih minal khayli dari kuda-kuda, minal hafya setarnya dari hafya nama satu tempat, ila saniyatul wada finishnya sampai saniyatul wada nama satu tempat. Wa ajra dan beliau melombakan malam yudammar kuda-kuda yang belum dilatih minas saniyah dari saniyatul wada ila masjid Bani Zurek sampai finishnya di masjidnya Bani Zurek. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, wa kuntu dan adalah aku timan termasuk orang yang ajra Nabi melombakan. Qala Sufyan, berkata Sufyan, minal hafya dari hafya ila saniyatul wada sampai ke saniyatul wada jaraknya adalah khamsatu amyalin au sittah 5 mil atau 6 mil. 1 milnya itu 2 meter 2 meter. 1 milnya itu adalah 2 kilo. Maka berarti 5 mil atau 6 mil dikali 2. Wa min saniyatul wada dan dari saniyatul wada ila masjid Bani Zurek sampai masjid Bani Zurek milun, cuma 1 mil. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya melakukan lomba kuda. Karena lomba kuda ini termasuk persiapan jihad fisabilillah. Dan mempersiapkan diri supaya kuat dalam jihad fisabilillah termasuk ajaran Islam yang disebut dengan istilah i'dad. I'dad itu artinya persiapan. Maksudnya persiapan menghadapi musuh-musuh Islam. Seandainya ada lagi penjajah kafir menjajah Indonesia, maka umat Islam sudah siap melawan mereka. Itu namanya i'dad. Kalau PKI muncul lagi di Indonesia, maka umat Islam sudah siap dengan kekuatan mereka. Itu namanya i'dad. Maka di dalam Islam ada syariat jihad, ada juga syariat i'dad. Siapa yang tidak setuju dengan jihad, berarti tidak setuju dengan isi Quran, kafir orang yang mengkafiri Al-Quran. Siapa yang tidak setuju dengan ajaran i'dad, berarti dia menolak Quran, kafir orang yang menolak Al-Quran. Allah menyebutkan i'dad di dalam Al-Quran. Mari kita lihat. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu dan i'dadlah, persiapkanlah lahum untuk menghadapi musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Mastata'tum apapun yang kalian mampu, min quwwah berupa kekuatan. Wa mir ribatil khail dan berupa menunggang kuda. Turhibuna bihi aduwallah, kalian membuat takut dengannya kepada musuh-musuh Allah. Wa aduwakum, juga musuh-musuh kalian. Maka supaya umat Islam siap dengan jihad, dilatih untuk berkuda. Maka Rasulullah melombakan kuda. Kuda dibagi dua. Ada yang sudah terlatih, ada yang belum terlatih. Yang sudah terlatih, jarak tempuhnya untuk lomba lebih jauh. Yaitu berapa tadi? 5 mil. 5 kali 2, 10. Berarti 10 kiloan sekitarnya. Adapun yang belum terlatih, cukup 1 mil saja. 2 kilo saja. Maka 2 kilo sama 10 kilo. Yang 2 kilo ini yang belum terlatih. Yang sudah terlatih sehingga kuat kudanya, maka jarak tempuhnya adalah 10 kilo. Di sini dikatakan ajro, Nabi melombakan. Apakah ada hadiahnya atau tidak? Tidak disebutkan apakah ada hadiah atau tidak. Tetapi ketika dikasih hadiah tidak ada masalah.
Yang penting hadiahnya bukan dari kedua belah pihak yang berlomba. Saya lomba dengan teman saya, dia udu 100.000, saya udu 100.000. Siapa yang menang ngambil 200.000. Ini haram. Kenapa? Karena ini namanya judi, yaitu ada spekulasi untung rugi. Kalau saya menang, saya untung. Karena keluarkan 100, ngambilnya 200. Kalau saya kalah, saya rugi. Karena keluarkan 100, kembali nggak bawa apa-apa. Tetapi ketika hadiahnya diambilkan dari baitul mal, maka halal. Nah, dalam hadis ini nggak diceritakan apakah Nabi kasih hadiah atau tidak. Tapi secara hukum fikih, andaikan dikasih hadiah oleh Nabi, halal, nggak ada masalah. Dan orang yang mengikuti lomba kuda ini dengan niatan untuk dapat hadiah, tidak ada masalah. Karena perbuatan lombanya sendiri adalah termasuk i'dad yang diperintahkan oleh Allah. A'iddu, siapkanlah menghadapi musuh dengan berkendarai kuda. Nah, sekarang jihad fisabilillah tidak memakai kuda, tetapi memakai tank dan sebagainya. Nah, maka semestinya umat Islam tidak hanya berlatih kuda saja, tapi juga berlatih setir mobil. Nah, karena yang nyetir mobil nanti insya Allah bisa nyetir tank dan sebagainya. Berlatih nyetir pesawat terbang, nyetir helikopter dan sebagainya. Karena dunia sudah modern, nggak pakai nggak pakai kuda lagi. Tapi kuda tetap dibutuhkan sampai hari kiamat. Sebagaimana perang di Afghanistan misalnya, orang-orang ternyata masih pakai kuda. Sehingga menunjukkan bahwa kuda meskipun di dunia modern masih tetap digunakan juga, masih tetap diperlukan juga untuk kondisi mujahid fisabilillah dalam melawan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa masjid boleh dikasih nama. Di sini disebut Masjid Bani Zuraik. Masjidnya Bani Zuraik. Karena masjidnya ini di kampung kabilah Bani Zuraik. Sehingga kalau hadis ini kita terapkan, misalnya masjid ini kita kasih nama Masjid Keloloan. Bagaimana kalau namanya bukan nama tempat, tetapi nama yang lain? Masjid Hidayatullah, Masjid Nur Rahmah, Masjid dan sebagainya. Boleh, nggak ada masalah. Karena nama-nama itu diperlukan untuk membedakan antara satu masjid dengan yang lainnya, untuk memudahkan orang menuju ke masjid tersebut. Kalau masjid tidak boleh punya nama, kita bingung. Karena di Keloloan misalnya ada 5 masjid. Kalau semuanya harus Masjid Keloloan, bingung kita. Nah, maka Masjid Hidayatullah Keloloan, Masjid Baitur Rahman Keloloan, tidak ada masalah. Ini. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah ngasih nama masjid, tetapi namanya mengandung kebohongan. Itu nggak boleh. Contoh misalnya, Masjid Imam Bukhari. Memang Imam Bukhari membuat masjid itu? Enggak. Nah, kenapa kamu kasih nama Masjid Imam Bukhari? Ini kebohongan. Nah, sebagian ulama mempermasalahkan begitu. Sehingga kalau ngasih nama masjid, diperhatikan jangan mengandung kebohongan. Masjid Abu Zaidan misalnya. Siapa yang bangun? Oh, yang bangun Abu Zaidan. Nah, boleh kalau begitu. Karena enggak bohong. Masjid Ustadz Somad. Kenapa disebut Masjid Ustadz Somad? Karena Ustadz Somad ngajar di situ setiap hari. Ya nggak apa-apa, karena nggak bohong. Tapi ketika disebut Masjid Imam Bukhari, Masjid Ibnu Taimiyah, Masjid Abdurrahman bin Auf, sementara tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang disebutkan tadi, maka itu dipermasalahkan oleh sebagian para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Maka ngasih nama masjid pun ada fikihnya supaya kita tidak salah di dalam menetapkan nama-nama masjid. Kita lanjutkan 414. Wa anhu radhiyallahu anhu maqala uritu, aku dihadapkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhudin, pada perang Uhud, wa ana ibnu 14 sanah, saya anak usia 14 tahun. Falam yujizni, maka beliau tidak mengizinkan saya fil muqatalah, untuk perang. Wa uridtu, dan saya dihadapkan alaihi, kepada Nabi, yaumal khandaq, pada perang Khandaq. Wa ana ibnu 15,
saya usia 15 tahun, fa'ajazani, maka Nabi membolehkan saya untuk ikut perang. Hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak kecil yang belum balik tidak boleh ikut perang. Balik tandanya ada 3. Ada kalanya sudah usia 15 tahun, ada kalanya sudah tumbuh bulu pada kemaluan, ada kalanya sudah pernah mimpi basah. Ini yang boleh ikut perang. Karena anak-anak masih belum punya kekuatan dan kemampuan untuk perang. Kalau dipaksakan itu ikut perang, nanti malah membuat kerusakan. Bukan menambah bantuan, tapi malah membuat kerusakan. Karena itu Ibnu Umar ketika perang Uhud ini terjadinya pada tahun 3 Hijriah, usianya masih 14 tahun, maka tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Kamu masih kecil, pulang sana. Ada 2 orang sahabat Nabi minta izin, ya Rasulullah mau ikut perang. Maka beliau tanya, usiamu berapa? 14, nggak boleh. Nah, salah satunya Ibnu Umar. Kemudian pada perang Khandaq itu terjadi tahun 5 Hijriah. Usia Ibnu Umar sudah 15 tahun. Maka oleh Nabi diizinkan, silahkan gabung perang. Jadi pada tahun 3 Hijriah, usianya 14, nggak boleh. Pada tahun 5 Hijriah, usianya sudah 15, diizinkan untuk perang. Karena itu dalam Islam, perang jihad fisabilillah ada aturannya, tidak sembarangan, tidak semua orang bisa melakukan jihad, tidak. Ya, harus ada fikihnya dulu, ilmunya dulu. Jangan sembarangan bom sana, bom sini, seperti sebagian orang yang tidak paham itu. Lempar bom di sana, lempar bom di sini, sehingga malah menyebabkan umat Islam jadi mendapatkan kesusahan. Dianggap yang jenggotan-jenggotan itu adalah orang-orang teroris. Dianggap yang cadaran-cadaran orang-orang teroris gara-gara bom-bom yang ngawur tersebut. Nah, ini tidak seperti itu ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat-sangat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.